Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Bintang Kirana Mahadewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dalam penulisan bahasa Indonesia, tentu saja ejaan sangatlah penting untuk diperhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Dikutip dari buku esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia 2020, karya Widya Virantwi, ejaan disebut juga sebagai kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa Indonesia supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai dari beberapa pengertian tadi. Bisa dikatakan kalau ejaan adalah cara dalam menuliskan kata atau kalimat dengan benar, dengan memperhatikan penggunaan huruf serta tanda baca yang benar. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah ejaan dalam menuliskan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang termuat dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 57 16 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan atau lebih sering disingkat menjadi EYD adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang hingga sampai saat ini masih digunakan. Sebelum menggunakan EYD, bangsa kita sempat menggunakan yang namanya ejaan. Sejak diperlakukan EYD, ada beberapa penulisan huruf dalam ejaan Suwandi kemudian diubah seperti berikut ini. Fungsi ejaan. Yang pertama, sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Yang kedua ada membuat pemilihan kosa, kata, dan istilah menjadi lebih baku. Yang ketiga, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Yang ketiga, penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang lebih teratur. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Contoh, aku sedang menulis surat. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh, Kartika Dewi, Kim Jenny, Do Jacket. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan sesuatu satuan ukuran atau nama jenis. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang atau sebagai sapaan. Berikut saja penjelasan saya tentang EYD. Terima kasih.